Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, pagi yang cerah sebelum kami mengadakan aksi lain, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami daikan pujian penyembahan, kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, dan firman-Mu menjadi berkat buat kami. Sekalipun singkat, tapi firman itu menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan, Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7 ayat pertama sampai ayat 8. Wahyu pasal 7 ayat pertama sampai 8. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa mentai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami mementeraikan mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimenteraikan 144.000 yang telah dimenteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimenteraikan, dari suku Ruben 12.000, yang dari suku Gad 12.000, dari suku Asyer 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manase 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Puji Tuhan. Dikatakan orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Betapa penting menterai. Menterai itu satu tanda. Oh, sekarang katakanlah segel. Ya. Sesuatu yang tidak boleh dibuka. Sesuatu bagian satu tanda. Tanda sesuatu yang sudah disegel dan tidak boleh dibuka. Tetapi yang sangat menarik firman Tuhan hari ini, dikatakan pada ayat yang ketiga, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami menteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Katakan bumi, laut, pohon-pohon akan dirusak. Akan dirusak. Sebagaimana firman Allah juga menulis dalam Yehezkiel pasal 9 pada ayat yang ke 4, 5 dan 6. Yehezkiel pasal 9 ayat 4, 5 dan 6. Firman Tuhan banyak berjalan dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkuasa karena segala perbuatan-perbuatan kecil yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutlah dia dari belakang mulai kota itu dan pakullah sampai mati. Jangan merasa sayang dan jangan kena belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-tuna, darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku, lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di dalam bait suci. Diberikan tanda
kita huruf T, harap huruf T atau tak. Itu juga tanda salib. Setiap pribadi yang ada tanda salib, itulah pakai menterai, itulah menjadi milik Tuhan. Menterai yang ada di tali dahi itu kan tanda milik Tuhan. Tuhan sudah menebus dia melalui darahnya. Dia yang sudah menerima keselamatan, ada tanda darah dan dahinya, itulah dahinya. Itulah tanda salib atau pengorbanan pada darah Yesus. Apa tanda darah dari saudara? Pernah saya merenungkan tanda darah itu, Bapak saudara milik Kristus. Saya milik Kristus, belum tentu. Saya milik Kristus, belum tentu. Orang milik Kristus ada tanda. Ingat, ketika orang itu kebakar, gak kenal mukanya, terlebih melalui DNA saudaranya, akan kenal bapak ini keluarganya. Demikian juga kita punya DNA Yesus. Itu tanda darah Kristus. Tanda darah Kristus bahwa kita menjadi miliknya. DNA Yesus ada dalam hidup kita. Itulah dahi bahwa kita milik Kristus. Bukan Kristus yang sekedar Kristus, Kristus yang tanda darah. Itulah paling pengorbanan. Kristus yang tangan yang terpaku. Kristus yang ada tanda darah, yang ada lubang paku, tangannya ada lubang paku. Bukan Kristus yang biasa, yang menjadi miliknya. Pasti kita diberikan tanda bahwa kita milik Kristus melalui DNA Yesus dan darah. Ya, darah. Maka saudara harus menghargai akan tanda darah Bapak saudara milik Kristus. Sebagaimana tadi katakan ayat 3, katanya, jangan merusakkan bumi dan atau laut atau pohon-pohon sebelum kami menteraikan hamba-hamba Allah. Kami pada dahi mereka. Kita tahu, kita tidak tahu kapan, tapi tanda bumi akan hancurkan. Tapi firman Allah sudah berbuat. Terjadi gempa sebagaimana 2 Petrus 3 ayat 10, 11, 12. Ingat, bumi akan hancur. Tapi kalau ada tanda, akan terhindar. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Buat firman-Mu ini, ingatkan kami bahwa kami ada tanda darah dan dahi kami, bahwa kami ada kepunyaan Engkau. Tetapi perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, pergi dengan selamat, pulang selamat, memberikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, terus yang takut kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.